Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melanjutkan kembali pada mata kuliah Manajemen Gizi Institusi. Pada pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang fungsi manajemen dalam penyelenggaraan makanan. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada sejarah penyelenggaraan makanan seperti yang sudah kita bahas. Di sini di Indonesia pada tahun 1903 terdapat catatan jelas di Panti Tunanetra Bandung. Udah lama sekali ya. Pada tahun 1903 sudah ada penyelenggaraan makanan di Panti Tunanetra Bandung. Kemudian sebelum abad 20 sudah dimulai untuk lembaga pemasyarakatan, institusi sosial, panti asuhan, dan rumah sakit. Sedangkan pada tahun 1952 PGRS sebagai komponen sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang ditangani oleh ahli diet. Jadi itu sejarah singkatnya tentang penyelenggaraan makanan yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar manajemen institusi penyelenggaraan makanan atau MIPM. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, makanan memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Itu harus diperhatikan dalam memberikan atau menyelenggarakan makanan. Harus diperhatikan gizi tersebut. Kemudian memenuhi syarat higien sanitasi. Selanjutnya, peralatan dan fasilitas memadai dan layak digunakan. Memenuhi selera dan kepuasan konsumen. Kemudian, harga makanan dapat dijangkau oleh konsumen. Jadi ini sangat pengaruh ya terhadap prinsip dasar ketika kita ingin melakukan atau menyelenggarakan makanan di sebuah institusi. Nah, di sini ada tujuan penyelenggaraan makanan, di mana yang pertama menghasilkan makanan yang berkualitas baik, kemudian memberikan pelayanan yang cepat dan menyenangkan, menyediakan menu seimbang dan bervariasi sesuai dengan harapan konsumen, memberikan layanan dengan fasilitas yang memadai, serta mengelola pengadaan makanan dengan menggunakan standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Jadi itu tujuan dari penyelenggaraan makanan yang harus diperhatikan. Baik, di sini kita bisa lihat ada alur kerja penyelenggaraan makanan. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bahan makanan dan bumbunya seperti apa. Seperti ada makanan pokok, lauk pauk, sup sayuran, bumbu, buah-buahan, makanan selingan, kemudian ada pemasakan makanannya seperti apa, apakah dia di dapur utama, dapur khusus, dapur snack, kemudian ada pendistribusian makanan, penyajian makanan. Jangan lupa ketika kita sudah berada di bagian pemasakan makanan, harus diperhatikan pencucian alatnya seperti apa, kemudian penyimpangan bahan makanan harus segar, kemudian penerimaan bahan makanannya juga, kemudian ada fasilitas loker bagi pegawai. Ketika semuanya sudah dilakukan, perhatikan pembuangan sampahnya seperti apa, kemudian pembuangan sampah akhirnya juga harus diperhatikan. Ketika kita sudah melaksanakan penyelenggaraan makanan tersebut. Jadi harus diperhatikan alur kerjanya seperti apa. Dari persiapan bahan makanan dan bumbunya sampai ke pembuangan sampah akhir. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan dalam penyelenggaraan makanan institusi, di mana kita harus mengadakan perencanaan anggaran belanja. Jadi harus dihitung-hitung dulu kira-kira berapa sih anggaran yang diperlukan dan dibutuhkan. Kemudian perencanaan menu apa saja sih yang akan kita olah atau kita sajikan kepada konsumen. Kemudian perencanaan kebutuhan bahan makanan, penyediaan atau pembelian bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, persiapan, pengolahan, distribusi makanan, evaluasi atau pelaporan di akhir setelah kita melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan makanan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi penyelenggaraan makanan. Nah, di mana berdasarkan konsumen yang dilayani, kemudian berdasarkan waktu penyelenggaraan makanan, berdasarkan sifat penyelenggaraan makanan, berdasarkan cara pengolahan, berdasarkan penggunaan bahan makanan. Nah, jadi yang kita harus perhatikan ketika kita ingin menyelenggarakan makanan untuk konsumen sehingga memperhatikan klasifikasi tersebut. Di sini kita tidak hanya memperhatikan konsumen yang dilayani, tapi juga dari waktu, sifat, cara, dan penggunaan bahan makanan itu seperti apa. Selanjutnya berdasarkan konsumen yang dilayani. Nah, di sini ada penyelenggaraan makanan pada pelayanan kesehatan, kemudian penyelenggaraan makanan anak sekolah,
penyelenggaraan makanan asrama, penyelenggaraan makanan di institusi sosial, contohnya seperti panti sosial, penyelenggaraan makanan institusi khusus, biasanya seperti pusat latihan olahraga atau atlet, kemudian penyelenggaraan makanan industri transportasi, biasanya ketika kita menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. Kemudian penyelenggaraan makanan industri tenaga kerja, misalnya para pekerja konveksi, petik kerajinan, dan lain-lain. Kemudian penyelenggaraan makanan industri komersial, misalnya seperti rumah makan. Kemudian penyelenggaraan makanan darurat. Nah, biasa ini ketika kita memberi bantuan pangan bagi para korban bencana. Misalnya daging kering, sereal, susu bubuk, biskuit, multivitamin, dan lainnya. Nah, di sini berdasarkan waktu penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan hanya satu kali, misalnya di pesta pernikahan. Penyelenggaraan makanan secara tetap untuk jangka waktu tidak terbatas, misalnya di lembaga pemasyarakatan, kampus, mahasiswa. Itu yang secara berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya sekali. Kemudian ada penyelenggaraan makanan dalam keadaan darurat. Nah, ini juga kan dia tidak bisa sekali ya. Tapi tetap ada penyelenggaraan makanan yang diserahkan ketika dalam keadaan darurat. Selanjutnya berdasarkan sifat penyelenggaraan makanan. Nah, di sini penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial, misalnya kafetaria, restoran, dan rumah makan. Kemudian penyelenggaraan makanan yang bersifat non-komersial, misalnya di rumah sakit, panti asuhan. Jadi itu perbedaan dari komersial dan non komersial. Nah, di sini berdasarkan sifat penyelenggara makanan, di sini ada bersifat komersial. Lagi dijelaskan di sini diselenggarakan untuk umum. Untuk mendapatkan keuntungan diselenggarakan teratur, misalnya kafetaria, restoran, rumah makan. Penyelenggaraan makanan yang bersifat non komersial diselenggarakan sendiri oleh institusi sebagai pelayanan. Untuk melengkapi aktivitas mencapai tujuan institusi, mungkin dapat atau tidak mencari keuntungan, setidaknya impas, contohnya sekolah, industri, sosial, rumah sakit, dan panti asuhan. Jadi itu ya, ini bersifatnya komersial, bersifatnya untuk umum, sedangkan non-komersial ini diselenggarakan sendiri oleh institusi sebagai pelayanan. Jadi itu bedanya. Faktor yang mendorong penyelenggaraan makanan komersial. Yang pertama bisa dilihat tumbuhnya kesadaran dan keyakinan para industriawan bahwa pelayanan makanan bagi karyawan akan meningkatkan produktivitas. Ketika para karyawan atau industriawan mengkonsumsi makanan yang baik atau bergizi, itu akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, akan meningkatkan produktivitas. Jadi makanan tersebut yang bergizi sangat berpengaruh terhadap produktivitas para karyawan. Kemudian terbatasnya waktu penyiapan makanan di rumah. Lokasi tempat bekerja yang jauh dari rumah. Memudahnya kebiasaan tradisional atau gotong royong. Nah, jadi itu yang terkadang mendorong penyelenggaraan makanan komersial. Itu faktor-faktor yang mendorong ya terjadinya penyelenggaraan makanan komersial. Tadi kan ada contohnya kafetaria, kemudian rumah makan, dan restoran. Berdasarkan cara pengelolaannya, swakelola ini adalah penyelenggaraan makanan dikelola sendiri, diserahkan pada pihak kedua, kombinasi 1 dan 2. Maksudnya kombinasi apakah dikelola sendiri atau bersama dengan pihak kedua, kerjasama. Nah, di sini berdasarkan penggunaan bahan makanan, yang pertama ada konvensional, di mana konvensional ini semua dari bahan mentah dari pasar. Semi konvensional digunakan juga makanan dibeli dalam bentuk sudah jadi, seperti kue, roti, dan lain-lain. Kedua, makanan terpusat, produksi secara massal di dapur pusat dengan peralatan otomatis dan peralatan canggih. Kemudian didistribusikan ke beberapa penyelenggaraan makanan institusi. Keadaan makanan biasanya dalam bentuk panas, dingin, atau beku. Jadi itu sudah menggunakan peralatan otomatis dan canggih ya. Biasanya kalau kalian lihat makanan yang sudah dibekukan, nah itu disebut dengan produksi secara massal atau makanan terpusat yang menggunakan peralatan canggih dan peralatan otomatis. Kemudian dengan bahan siap masak.
Makanan dimasak dan didinginkan atau dibekukan beberapa saat atau hari sebelum disajikan. Menghindari puncak kesibukan memasak, dapat disajikan sesuai jadwal, butuh freezer dan pendingin besar, butuh oven microwave untuk memanaskan. Dengan makanan olahan siap dipanaskan. Dibeli dalam bentuk makanan beku dari industri makanan, kemudian disimpan, dipanaskan, dan siap disajikan, butuh freezer dan tempat penyimpanan dingin. Ini juga kurang lebih sama dengan makanan, ya, makanan seperti bahan siap masak tadi. Jadi dia butuh freezer juga dan pendingin besar. Sama seperti makanan olah siap dipanaskan. Jadi ada tempat khusus untuk penyimpanan makanan tersebut. Baik, itu daftar pustaka yang digunakan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.